Baik, saya mulai dulu topik kita yang pertama, topik kali ini itu adalah menimbang komunikasi kebijakan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia tentu saja. Nah, saya sudah mengumpulkan sejumlah informasi yang saya kira akan saya baca sebagai satu pendahuluan singkat, yang nanti setelah itu saya lanjutkan kepada Pak Sugeng. Akan saya tutup dengan pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Sugeng. Pertama, jika kita mempelajari berbagai peraturan pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19, peraturan-peraturan terbit sejak Maret 2020 lalu, kita tahu bahwa pemerintah tidak pernah menerapkan lockdown. Ya. Tapi di Maret sampai April banyak pendapat, terutama dari para aktivis, dan pendapat itu mereka lontarkan di Facebook, di media sosial, di Twitter, dan juga di tulisan-tulisan di media massa. Mereka menyatakan bahwa minta lockdown. Lockdown lebih efektif untuk menghentikan laju penularan virus corona ini. Tapi pemerintah tak bergeming ya, terus berusaha tidak lockdown. Pada tanggal 20 Mei 2020, pemerintah menerbitkan Kepmenkes, keputusan Menteri Kesehatan, ya, nomornya ada, HK 0107 Menkes 32820 tentang panduan pencegahan COVID di tempat kerja, perkantoran itu, dan industri. Jadi pemerintah ingin agar dunia usaha dan bisnis dan itu semua berjalan, tetapi dengan mematuhi protokol pencegahan penularan COVID ini. 2 bulan sebelum Mei itu, yaitu pada bulan Maret, pemerintah membuat PP nomor 21 tahun 20 tentang PSBB. Ya. Dan kita tahu di PSBB itu berarti ada pembatasan kegiatan di satu daerah yang dianggap ada penularan, gitu kan? Pembatasan terutama di tempat umum, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan macam-macam yang lain. Dan sekarang PSBB lagi sampai tanggal 25. Jadi pemerintah tidak melakukan lockdown seperti di Belanda, di Inggris, Italia juga pernah. Lockdown itu berarti semua kegiatan ditutup, orang hanya tinggal di rumah, yang boleh buka hanya toko sembako dan apotek, gitu kan, kesehatan, dan itu, dan saya kira kalau di Indonesia itu juga ditambah Telkom boleh buka. Tapi kalau kita, tadi saya Google di Google itu tentang apa yang jumlah yang positif, ya, dan yang meninggal dan yang sembuh. Di Google itu kan ada datanya. Hari ini yang positif itu 847.000 yang sedang positif. Yang sembuh itu juga banyak, 696. Tapi tidak berarti 847.000 dikurangi 696, maka yang positif tinggal ini. Tidak, yang sekarang nyata positif itu 847.000, yang sembuh 696, yang telah meninggal itu 24.645. Ya, jadi tingkat kesembuhan COVID memang tinggi, tapi tingkat kepaparannya juga tinggi. Ya, jadi sampai saat ini Indonesia itu masih dikatakan COVID ini wabah, belum menjadi penyakit individual sehari-hari begitu. Nah, lalu kemarin pemerintah itu sudah mulai menyuntikkan vaksin anti corona ini, Sinovac itu, ya, dan yang disuntik tentu presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat itu, dan para selebriti untuk menggugah masyarakat agar mau. Di Indonesia tingkat efektivitas vaksin Sinovac ini kalau saya baca di CNBC
itu 65%. Tapi yang diuji cuma 1.620 orang. Di Brasil, nah ini yang mengejutkan, pemerintah dulu mengatakan efektivitasnya 70% sekitar itu, dan itu diujikan pada 13.000 orang, tapi kemarin diumumkan tinggal 54% efektivitasnya. Nah ini Pak Sugeng perlu, kenapa ada informasi yang simpang siur di dunia ketiga macam ini ya. Dan di Indonesia efektivitasnya hanya diujikan pada 1.620 ya, dan itu 65%. Yang ditetapkan WHO, vaksin itu boleh digunakan kalau efikasinya 50%. Jadi Indonesia masih sedikit di atas ambang. Ya. Jadi pertanyaan saya, ya ini mulai kita ngobrol-ngobrol yang dimulai dengan Pak Sugeng. Pertanyaan saya adalah, setelah berbagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dan kelangsungan ekonomi sejak Maret 2020 ketika pertama kali wabah ini dinyatakan, ya, apakah vaksinasi ini akan menghasilkan kekebalan bersama, herd immunity, atau malah menimbulkan persoalan baru? Jadi bagaimana Pak Sugeng menilai berbagai kebijakan pemerintah dari Maret 2020 sampai, dan terutama cara mengkomunikasikan kebijakan tersebut sampai hari ini? Saya persilahkan Pak Sugeng, mungkin 15 menit begitu. Ya, terima kasih Mas Doni, ya, Prof. Budi, Mas Yohanes, Mas Rian. Saya ingin sampaikan dalam bahasa yang sangat sederhana, Mas Doni dan teman-teman. Kalau urusannya vaksin, sejak Indonesia berdiri, sejak kita masih kecil, vaksin itu sudah kita alami dan diterapkan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Zaman kita kecil dulu cacar. Nah, sekarang itu universal coverage of vaccination. Begitu ada anak lahir kurang dari sebulan, diberi BCG. Itu bakteri hidup dari TBC yang dilemahkan. Supaya sekali suntik seumur hidup, kalaupun tertular TBC tidak fatal. Kedua, DPT, difteri, pertusis, tetanus. Itu satu paket. Kemudian ada hepatitis, ada campak, ada polio. Itu yang standar. Bisa ditambah lain-lain sesuai kemampuan. Apa hubungannya dengan COVID ini? Kita sedikit kedodoran, sedikit ya. Di awal-awal dulu, pada saat yang namanya Taiwan bulan Februari sudah mengunci diri dari Cina, ada pejabat kita, saya sebut saja lah Pak Menkes Terawan, yang menyatakan ora popo, ini bahasa harfiahnya, mengko mari dewi, itu harfiah. Ada wartawan pakai masker, salah sendiri, siapa suruh beli masker. Nah, itu blundernya, Mas. Saya mulai dari vaksin. Vaksin ini bagus. Atas penyakit apapun, vaksin itu bagus. Efikasi standar sebenarnya 70%. Karena ini emergensi diturunkan 50%. Kalau ada orang 100 sakit, Mas, kan lebih baik kita lindungi 50, kita berurusan dengan yang 50. Itu kalau hanya 100. Nah, kalau 100 juta, sekarang yang positif baru 800 saja rumah sakit sudah penuh. Kalau terkait fatalitas, kita ini gagap karena pemerintah gagal komunikasi. Mestinya pertanyaannya begini, Prof. Budi dan teman-teman. Kenapa sih imunisasi pertama BCG? Karena angka TBC di Indonesia itu 800.000 satu tahun. 800.000. Yang meninggal berapa? 10%, 80.000, Mas. Sekarang yang meninggal kan kita baru sekitar 24-25. Angka kematiannya 3-4%. Nah, mestinya orang menyikapi vaksin itu rileks saja. Vaksin itu dari dulu kok. Melawan COVID itu hanya ada 3. Satu, bunuh virusnya. Sampai hari ini belum ada loh obat untuk bunuh virus. Kalau disebut remdesivir itu hanya
mengganggu atau memblok replikasi supaya virus tidak banyak, tidak bisa dibunuh. Ingat, AIDS itu ditemukan tahun 78, obatnya ketemu baru 94, antivirusnya. Jadi jangan bermimpi menemukan antivirus. Satu. Kedua, pada saat awal pandemi ini berlangsung, saya harus katakan pemerintah kita gagal merespon cepat. Prof. Budi tentu ingat waktu kita webinar dengan Taiwan. Taiwan itu di bulan Februari sudah punya 143 action plan, Mas. Action plan pertama menutup border dari Cina saja. Action plan kedua itu melakukan kewajiban masker dengan sanksi. Action plan ketiga, mereka memang punya big data, semua orang yang berisiko tinggi itu sudah diambil oleh rumah sakit, Mas. Orang tua, orang dengan hipertensi, dengan penyakit jantung, gagal ginjal, yang risiko-risiko tinggi itu sudah diambil ke rumah sakit. Demikian juga di Korsel, demikian juga di Jepang. Nah, kita sampai bulan Maret menterinya masih bilang ora popo. Begitu kemudian memutuskan ada pasien 1, 2, 3, itu hanya ujung dari iceberg. Kalau sekarang, Mas, kita ketemu 800.000 itu karena tracing kita masih rendah. Tracing normal itu 1/1000, Mas. Kalau kita penduduknya 263 juta, tracing kita tuh ratanya harus 260.000, Mas, per minggu. Sebulan saja harusnya 1 juta. Nah, kita sudah Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai sekarang 9 bulan, belum ada 1 juta angka tracing positifnya. Jadi kembali ke urusan vaksin. Vaksin selesai sudah. Vaksin ini mangkus. Kenapa Sinovac? Sinovac ini yang pertama memberikan komitmen ke pemerintah Indonesia. Satu. Kedua, menyimpan Sinovac ini cukup dengan kulkas biasa, 2-8 derajat. Bandingkan dengan Pfizer yang harus dengan 70 minus. Artinya kalau turun ke 60 saja vaksinnya rusak. Ketiga, Cina itu kekerabatan rasialnya tidak terlalu jauh dengan kita. Memang betul efikasi Pfizer, Moderna, AstraZeneca itu di atas 90%. Betul, tapi di sana. Bukan di sini. Di sini belum tentu. Kalau mereka yakin, kenapa Direktur Utama Pfizer, Presiden Director, minta ke Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan Indonesia supaya dibebaskan dari tuntutan hukum kalau ada serious adverse event. Sementara Sinovac dibilang jelek, mereka berani uji klinik, Pfizer minta supaya dibebaskan dari tuntutan hukum. Kan aneh. Kita ini sering anti-Cina, anti-asing. Kalau kita mau jujur sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang paling terbuka dengan kita tuh Cina kok. Yang kedua, kalau Mas Doni tadi menyebut ujinya hanya 1.620. 1.620 itu kalau didistribusi dengan ras Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Kalimantan, Papua, kulit gelap, kulit terang, turunan Cina, turunan Belanda, didistribusi ke 1.600 itu cukup mewakili randomized control trial dengan hasil yang secara akademik diterima, Mas. Contoh, kalau kita pemilu nih, pemilu presiden yang milih 120 juta. Exit poll kan ya cuma 1.500 sampai 2.000, Mas. Kok bisa nentukan pemenangnya? Sama, itu urusan statistik. Hanya dipolitisir sama orang yang maaf, sudah pesan Pfizer, sudah pesan AstraZeneca, sudah pesan Moderna, sudah pesan gitu, presiden datangkan dari Cina lebih murah. Begitu mulai ribut sama presiden digratiskan. Nah, yang sudah bikin pabrik bottling duitnya dikemanain. Nah, itu yang gagal dikomunikasikan oleh pemerintah. Kenapa Sinovac? Saya ini merujuk ke Profesor Budi. Dalam suatu rapat dengan Bapeda waktu itu, beliau memaparkan ALARA, as low as risk can achieve. Ya, ALARA-nya itu ya Sinovac itu, Mas.
Memangnya Pfizer nggak dibeli di Amerika? Ini Biden loh, Mas. Presidennya besok. Biden bilang berapapun produksi Pfizer, beli dulu. Jelas nggak bisa ngirim banyak ke kita. AstraZeneca Swiss itu mampu produksi berapa sih? Sekarang ada mutan baru di Inggris. Kalau kita bertarung dalam level ekonomi yang sama, rebutan vaksin nggak akan menang, Mas. Bayangkan Erick Thohir, Bu Menlu, Pak Menkes, Pak Dodi Monardo, Budi Sadikin waktu belum jadi menteri semua pergi ke Cina supaya dapat komitmen dulu. Jadi urusan vaksin ini terlalu dipolitisir. Celakanya Menteri Kesehatan yang kemarin gagal membahasakan dengan sederhana. Kalau saya gampang, saya akan bilang, loh saya ini dulu pernah melakukan pekan imunisasi nasional. Kalau Mas Doni ingat, Prof ingat tahun 95. Ada PIN, bintangnya Rano Karno. Itu pekerjaan raksasa loh, Mas. Hanya waktu itu kan Orde Baru. Sing ora gelem ya di polisi, diambil tentara gitu aja. Jadi semua orang berbondong-bondong. Jadi dalam situasi seperti ini agak-agak otoriter sedikit itu bisa diterima kok menurut saya. Karena bayangkan, ada dokter nih, anggota DPR, dengan dia bilang, saya bangga jadian PKI bilang nggak mau divaksin. Itu kan gila, Mas. Dokter loh itu. Dokter itu. Anggota partai penguasa. Bagaimana rakyat nggak bingung? Jadi kalau saya, ada rakyat yang nggak mau, jangan dipaksa. Tapi didoakan biar nggak ketularan. Percaya saya, Mas Doni, Prof, teman-teman, kalau sudah kena COVID ini, angkanya kecil. 100 orang sakit, 80 itu nggak ada masalah. Tersisa 20. 20 ini 17 diobati sembuh, 3 mati. Nggak usah pusing, yang meninggal cuma 3% kok. Bandingkan sama angka meninggal karena penyakit jantung, itu 20 kali lipat penyakit jantung. Sama kecelakaan. Tetapi itu tidak bermaksud mengecilkan. Tapi saya mau katakan kita kurang proporsional. Kalau kita mau jujur saja, ya sudah. Pfizer suruh uji klinik, Moderna suruh uji klinik semua. Nah, setelah kita vaksin, kalau bicara herd immunity itu harus 80%, Mas Doni. Tidak akan bisa tercapai, nggak akan kuat. Kalau sebulan kita bisa 20 juta saja, 2 kali nyuntiknya loh, Mas, itu, Mas. Maka 20 juta dosis itu hanya untuk 10 juta. Kalau sebulan kita 10 juta, mencapai 120 juta itu 1 tahun, Mas. Makanya, Direktur CDC Amerika itu bilang bahwa memakai masker itu jauh melindungi ketimbang vaksin. Jangan salah, kalau orang sudah divaksin, dia peluang tertularnya sama dengan orang yang tidak divaksin. Kalau dia tidak patuh dengan protokol bermasker dan jaga jarak. Apa bedanya? Bedanya kalau dia sudah divaksin, tertular, dia nanti tidak akan fatal. Karena tubuhnya sudah memproduksi antibodi. Jadi urusan kita pertama sebenarnya kalau pemerintah kemarin tidak telat, sejak bulan Maret harusnya sudah action plan seperti Taiwan. Jadi memakai masker itu ada award-nya, ada punishment-nya. Bayangkan, Pak Anies tuh tanda tangan PSBB berapa kali? Dia kena tuh positif, wagubnya kena tuh, sekdanya meninggal kan gampang. Berarti dia nggak patuh, Mas. Tidak patuh. Jadi urusan pertama untuk pandemi ini satu kepatuhan dalam memutus mata rantai, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Yang kedua, untuk mengurangi risiko atas orang-orang yang tingkat kepatuhannya rendah, datanglah vaksin itu. Jadi ini komplementari. Soal Sinovac, Pfizer, itu biasa, Mas. Kecap itu semua nomor 1. Tapi saya akan bilang, yang mana yang cepat? Prinsip Prof Budi, risiko terendah. Kedua, yang mana yang paling kalau kita pakai komputer yang user friendly. Jadi kita nggak perlu ngelatih tenaga kesehatan kita sampai puskesmas, sampai pelosok-pelosok, hanya untuk menyimpan vaksinnya. Udah, taruh termos, kasih es batu, selesai. Kalau Pfizer, Mas, harus pakai cryo minus 70. Cryonya tuh satu tangki kecil itu 50 juta. Nitrogennya juga mana ada yang jualan di Papua, di Ambon. Nanti nitrogennya habis, turun 70 ke 60, vaksinnya rusak. Jadi terkait vaksin ini menurut saya, kalau orang masih berdebat itu buang waktu.
Nah, justru yang penting bagaimana melakukan komunikasi supaya satu, tingkat kepatuhan atas memakai masker dan menjaga jarak itu makin tinggi. Kemarin disurvei hanya 60%. Kalau mau sehat minimal 90 lah. Nggak usah vaksin juga nggak apa-apa kalau patuh. Yang kedua, pemerintah jujur saja. Nggak usah gasrem-gasrem seperti sekarang. Ngomong pertumbuhan, tetapi begitu kasus tinggi panik direm lagi. Jadi nanti kesannya kebijakan ini tidak ada yang kebijakan yang solid, tetapi kebijakan yang adaptif saja, tambal sulam. Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2020. Awal 6 September 2020. Inpres itu bunyi kok, yang nggak pakai masker ditangkap, dikasih sanksi, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kemarin ada orang datang dari Arab, ngadain kumpulan, puluhan ribu orang, sama Kapolda dibiarkan. Kalau yang saya pecat bukan cuma Kapoldanya, masa Kapolrinya pecat. Bagaimana mungkin kita ngomong protokol, ada impresnya. Tiba-tiba ada orang datang puluhan ribu dibiarkan. Ya rakyat begini dong, loh. Kalau itu boleh, kenapa saya nggak boleh? Kalau itu puluhan ribu bebas, kenapa gereja ditutup? Saya mau dekat sama Tuhan kok dilarang? Karena semuanya itu tidak terbiasa berkomunikasi dengan jujur, tapi takut risiko. Komunikasinya komunikasi risiko. Jadi menurut saya komunikasi paling bagus itu gaya Surabaya, Mas. Jangan gaya Solo. Kalau Solo kan mboten saged matur, mboten mangertos, gak iso kurane gitu. Matek kon gitu. Jadi rakyat menyikapinya itu hitam putih. Jadi menteri bilang gini, ini kita kalau tidak tutup nih dari Cina, kita bisa ketularan. Tapi kalau kita tutup, smelter-smelter kita di Kendari, smelter-smelter kita di Sulawesi Tengah nggak jalan nih, ekonomi rusak. Begitu saja. Nanti ekonomi sudah dipikir Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatannya nggak usah. Kelemahan kedua, kita kebanyakan bikin lembaga ad hoc, Mas. Amerika sebesar itu nggak ada BNPB loh, Mas. Di sana ada FEMA, Federal Emergency Medical Authority, Management Authority. Itu tidak dilibatkan untuk urusan COVID. COVID-nya tetap CDC sama Departemen Kesehatan. Nah, di sini pakai bikin BNPB ini ad hoc lagi. BNPB-nya bukan dokter lagi, pusing. Nah, bahwa sekarang Menteri Kesehatannya Budi Gunadi, dia yang bisa ngelobi datengin vaksin nih, Mas. Dia nanti dapat tugas khusus supaya BPJS nggak bangkrut. Kok bisa BPJS bangkrut? Pernah dengar rumah sakit bangkrut? Nggak ada, Mas. Ya karena BPJS-nya diloloh terus. Agak keluar dari konteks, tapi ini harus saya sampaikan. Kenapa? Sekarang rumah sakit itu seneng loh, Mas, jangan dikira susah. Dia bergaya aja, rumah sakit kami penuh. Nah, kalau penuh kan 200 juta dibayar sama pemerintah satu pasien. Itu ya bahasa Semarangnya, bahasa Kokorosono gedabrus itu, Mas. Itu komunikasi yang nggak jujur lagi. Belum lagi soal nanti setelah ini akan ada kebijakan-kebijakan terkait selain vaksin, BLT misalnya. Orang ini nggak mau ngakui ada corona, nggak mau pakai masker, tapi dia mau mengakui bantuan langsung tunainya. Loh, terus ini tugas siapa? Saya nggak ngerti. Kalau bilang bukan tugas dokter, salah. Makanya saya begitu dengan minta menyampaikan pemikiran, nah ini justru saluran pemikiran dari orang yang tidak punya kekuatan kekuasaan, tapi masih bisa mengatakan sesuatu dengan apa adanya. Saya di awal itu sempat diminta oleh teman saya, Dr. Sutopo Padriajati, itu adiknya Bu Menteri Keuangan. Dia Direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Tuh, melu tim COVID Jawa Tengah ya. Aku di bawah siapa? Di bawah gubernur. Saya dengan halus waktu itu, ojo aku yang senior saja, lalu ada senior saya. Karena saya khawatir, kalau saya hanya jadi stempel gitu aja, Mas. Walaupun belakangan kita lihat, di awal dulu Pak Ganjar itu hitam putih. Sekarang enggak loh, Mas, jangan salah ya. Karena dihantam, wah pencitraan mau nyalon presiden, dia takut. Mestinya menurut saya, kalau dia bisa tracing, testing, terapi, dia bisa tinggi, seperti kemarin tempat ribut sama Menkes. Jawa Tengah paling tinggi. Jangan lihat numeriknya, tapi lihat proporsi persentasenya.
Jadi kalau Jawa Tengah itu 34 juta, maka kewajiban dia itu 1 minggu itu adalah 34.000. Nah, kalau dia bisa 70.000, jangan dilihat 70.000-nya. Lihat presentase yang positif berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Nah, gara-gara dihajar kanan kiri, mungkin ditegur Bu Mega, Pak Ganjar sekarang cooling down. Padahal menurut saya Ridwan Kamil sama Ganjar, bagusan Ganjar. Ganjar transparan. Nah, ini lagi-lagi nanti Prof. Budi ahlinya, apakah betul gaya komunikasi yang adaptif supaya tidak ada gejolak tapi menutupi fakta itu lebih baik dari gaya komunikasi yang apa adanya, yang semua orang akan menyikapi seragam hitam putih. Tunjukkan saja ini loh, kalau kamu nggak patuh, mati kamu kayak gini. Ini cuma 3%, tapi kalau kamu masuk yang 3%, kamu mati juga. Supaya nggak begini, kamu pakai masker dong. Kalau sudah nggak bisa begitu, polisi bertindak, ya tangkap saja. Di Singapura, Mas, Anda nggak pakai masker, Anda diborgol, baru dikasih masker. Kalau di Indonesia kan nggak. Diborgol dulu, dikasih rompi oranye, baru dikasih masker. KPK kan gitu, Mas. Borgol dulu, borgolnya ditutupi, kasih rompi oranye, baru pakai masker. Jadi kita simpulkan 3 saja. Pertama, pemerintah tidak jujur di awalnya dulu. Lalu gagap di tengah-tengah, nah di akhir ini begitu sudah benar, sudah terlanjur rakyat banyak tidak percaya, digoreng oleh anggota DPR bahkan PDI sendiri. Nah yang kedua, terlalu banyak lembaga ad hoc. Sementara orang yang bekerja sehari-hari dengan vaksinasi, dengan pemberantasan penyakit menular, dengan promotif, preventif, rehabilitatif di puskesmas, itu malah perannya terpinggirkan. Jadi tiba-tiba ada Jenderal Kopassus jadi kepala BNPB. Ini memang bencana, Presiden bisa ambil kesimpulan. Kenapa sih nggak dikasih Menteri Kesehatan, BNPB-nya bantu, terus NGO bantu, jadi nggak usah kebanyakan bikin lembaga gitu. Tapi belum tentu kesimpulan saya benar, tetapi saya melihat justru makin lama ini masalah tidak makin selesai, tapi makin kompleks. Yang sederhana malah tidak tercapai. Mau mengkomunikasikan bahwa vaksinasi ini mangkus, harus dilakukan, itu saja gagal, pakai manggil Raffi. Begitu habis divaksinasi, habis itu Raffinya, nah kompleks lagi. Walaupun dia kasih klarifikasi pertemuan itu di tempat Ricardo Kelael beberapa waktu sebelumnya, nggak penting. Kenapa sih nggak panggil kepala puskesmas suruh ngomong di istana? Kenapa nggak panggil kader posyandu? Kenapa nggak panggil NGO-NGO yang rajin? Kenapa sih nggak panggil gerakan pakai masker untuk bicara? Lagi-lagi semuanya project oriented. Jangan dipikir kalau dana-dana perbantuan fisik yang ada di provinsi kabupaten ditarik untuk COVID, itu orang unhappy, orang happy, Mas. Untungnya saja Presiden kemarin cepat vaksinnya gratis. Nah, yang mau bisnis kukut semua. Belum saya bicara soal rapid ya, Mas ya. Rapid antibody itu hanya bermanfaat manakala positif, Mas. Begitu positif, dia harus ditrace lagi dengan PCR. Artinya apa? Nilainya hanya 1/15 karena dia bisa positif untuk COVID-19, flu burung, flu onta, dan 4 influenza biasa. Beda dengan sekarang. Ada yang namanya swab antigen. Jelas diambil dari hidung, kalau itu positif sudah jelas COVID. Gitu saja. Nah, orang sudah terlanjur punya lab PCR miliaran, datang antigen yang di Tokopedia harganya cuma 150. Jadi kita terbiasa berbisnis itu latah. Nggak ada larangan, Mas, bisnis PCR, bisnis rapid antibody. Tapi harusnya pakai nurani juga loh. Ini rapid antibody ini nggak ada gunanya kok. Malah Menteri Perhubungan bikin, kalau mau naik pesawat harus pakai rapid antibody. Nah, sekarang naik rapid antigen. Pertanyaan saya, kalau orang satu pesawat sudah negatif semua, ngapain dibatasi pesawatnya? Aneh kan, Mas?
Kalau sudah rapid negatif semua, kemudian dia masuk pesawat, ya sudah penuhi aja pesawatnya. Wong sudah semua negatif kok. Itu loh salah kaprah kecil-kecil gini karena apa? Kebanyakan lembaga-lembaga ad hoc yang ilmu dasarnya nggak punya. Saya izinkan mengutip satu kalimat nasihat yang dirawi atau dicatatkan oleh Abu Hurairah atas ucapan Nabi. Nabi pernah bilang, serahkan pekerjaan pada ahlinya. Atau bila tidak, tunggu saja kehancurannya. Nah ini yang terjadi sekarang. Saya tidak sedang mengkritisi menterinya bukan dokter, nggak masalah. Orang di Amerika menteri yang kesehatan besok itu mantan jaksa agung negara bagian, nggak masalah. Tapi jangan kebanyakan bikin lembaga ad hoc untuk ngurusi kesehatan. Serahkan ke Depkes, serahkan Departemen Sosial, lembaga ad hoc-nya dukung. Nah, sekarang ini sudah levelnya Prof. Budi untuk mengurai ini. Kalau saya gampang, vaksinnya yang tepat, orang nggak pakai masker ya ditangkap. Nah, kalau mau contoh kecil, Unika, bukan karena saya di Unika, Mas ya. Satpam itu tahu kalau di check-in-nya warna merah, ini berarti belum lapor swab antigen yang kemarin. Itu level Satpam. Tapi saya nggak bisa jadikan contoh Unika karena kita kan akademis, Mas. Seragam, orang berpendidikan semua. Jadi bagaimana mentransformasi contoh-contoh baik ke Unika, tetapi di level masyarakat, wong cilik di pasar, di pinggir jalan, supaya punya pemahaman seperti kita di Unika lah. Ya dengan segala kelemahan kita soal Satgas dan lain sebagainya, Unika itu contoh yang baik yang tidak bisa dijadikan contoh. Yang dijadikan contoh dengan sangat baik ya Jakarta. Gubernurnya teken PSBB bolak-balik, angkanya nggak turun-turun. Nah, saya sendiri nggak mampu, Mas, mengurai itu. Kalau saya hanya gampang, ketatkan pakai masker dan protokolnya, vaksinnya yang cepat. Vaksin ini manfaat, saya jamin. Walaupun 65%, lumayan 65% dilindungi, kita pikirkan yang sisanya 35%, itu saja. Sementara begitu, Mas Doni, mungkin lebih baik kita diskusi nanti. Izin, Prof. Sementara berkatan, Prof. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Jadi apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi, di awal wabah ini hadir di Indonesia, yaitu ketika ada orang yang terpapar 1-2, pemerintah masih mengingkari. Itu pernyataan Presiden juga begitu waktu itu ya. Bahkan Pak Ganjar pun sebenarnya juga loh Pak Sugeng, di Maret itu dia masih mengizinkan kapal pesiar dari Surabaya Oh iya, betul ya. ke Semarang ya. dan ada satu atau yang positif dirawat di Karyadi. Nah, jadi pemerintah terseok-seok menghadapi wabah yang lebih mirip, kalau saya bayangkan ini mirip bencana. Tapi saya kira Pak Sugeng, mungkin saya salah, tidak ada satu pemerintah negara dimanapun, termasuk di Eropa, yang siap dengan ini. Semua kebijakannya itu sementara, ad hoc, kebijakan-kebijakan, bahkan sudah buka diri, sekarang lockdown lagi, karena katanya virusnya bermutasi. Ya, tapi banyak hal yang bisa dicatat dari apa yang Anda sampaikan tadi. Nah, saya kira 3 teman kita ini juga sudah mencatat. Saya ingin mulai dari Pak Budi dulu. Silakan Pak, ada tanggapan. Mas Rian dulu aja, Mas Rian dulu, monggo. Oh gitu, Mas Rian, silakan. Wah, terima kasih atas kesempatannya. Pak Sugeng, tadi saya tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tentang tujuan-tujuan dari komunikasi tadi ya Pak. Yang pertama itu tentang meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat ya, terhadap protokol kesehatan. Yang paling penting adalah tentang memakai masker itu. Kemudian yang pemerintah sempat berkata dulu ya melalui Menteri Kesehatan yang dulu itu tidak jujur begitu ya. Dan kemudian ketidakjujuran itu berimbas sampai sekarang. Saya kira bukan saja tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol, tapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu juga menjadi bermasalah. Nah, saya kemudian mempersiapkan 3 pertanyaan
untuk Pak Sugeng ya. Yang pertama, Menkes sudah berganti, Pak. Sudah berganti. Dan banyak pihak yang memuji komunikasi publik Menkes yang sekarang itu lebih baik daripada yang dulu. Dari sudut pandang Pak Sugeng sebagai dokter dan sekaligus sebagai akademisi, bagaimana Bapak memandang komunikasi publik yang diterapkan oleh Menkes yang sekarang, Pak? Ya, jadi komunikasinya sederhana, Mas. Seperti saya bilang, urusan vaksin. Dia biarkan perdebatan soal Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, soal tidak halal, soal efikasinya rendah. Nggak apa-apa, dia datakan dulu. Jadi Menkes ini setidaknya man of action. Jadi tentu kelebihan dia bisa betul-betul mendatangkan komitmen terwujud dalam waktu yang singkat vaksin itu. Nah, dia bukan dokter, tapi dia cepat belajar dengan mengatakan, kita tunggu Balai POM, berapa hasilnya. Karena dia yakin kalau ada uji klinik di UNPAD, artinya itu sudah dilakukan oleh akademisi, Profesor Rusli, spesialis anak, dan sebagainya. Jadi, dia seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menyerahkan pekerjaan pada ahlinya. Begitu ahlinya bilang, dari 1.620, efek samping tidak lebih dari 5%. Jadi ada, Mas, yang namanya Good Clinical Practices Helsinki Convention. Untuk setiap uji obat dengan subjek manusia, efek samping terutama yang serius tidak boleh lebih dari 5%. Efek samping yang dicatat itu apa sih? Bengkak, merah, meriang atau sumeng-sumeng, ngantuk, lemes, itu nggak boleh lebih 5%. Jadi kalau 800 diberi vaksin, 800 tidak. Maka dari 800 itu, efek samping tidak boleh lebih dari 40. Nah, kembali ke Pak Menteri yang sekarang. Begitu yang sederhana saja. Pak Menteri yang lama berhadapan sama Najwa aja nggak berani. Dia kemarin langsung ketemu Najwa. Kalau saya gampang, sepinter-pinternya Najwa bukan dokter kok. Pak Menteri nggak berani. Kan diskusinya ditarik ke yang prinsip saja. Tarik saja ke teknis. Mbak Najwa tahu nggak cara menghitung efikasi vaksin? Ya, pasti kan nggak bisa. Mbak Najwa pernah nggak melakukan vaksinasi? Mbak Najwa tahu nggak universal coverage of vaksinasi di Indonesia? Nah, dari situ aja kelihatan. Sama Najwa aja takut. Najwa tuh aslinya ilmunya sedikit, tapi punya tim di belakangnya, ngomong ya yang dia pahami hari itu saja. Diajak ke dalam nggak tahu. Tapi prinsip saya membedakan harus apple to apple. Dulu sama Najwa nggak berani, Pak ini berani. Dulu ngomong vaksin gagap, Pak ini datengin vaksin cepat. Begitu vaksin Sinovac diajar, dia bilang, belum ada orang mau bantah, ya nggak perlu bantah, dia bilang, besok vaksin yang untuk 60 tahun datang. Ya kan orang akhirnya tercukupi semua rasa ingin tahu. Jadi komunikasinya sederhana. Nggak perlu dokter, tapi katakan apa adanya, yang buruk maupun yang baik. Yang buruk itu kita selesaikan sambil berjalan, seperti Mas Doni bilang, nggak ada satupun yang siap. Kita masih beruntung, Mas. Presiden kita mau divaksin, presiden kita mau pakai masker. Itu di Amerika itu loh, gara-gara nggak pakai masker kan diimpeach sekarang. Jadi jelas sekali, Mas. Jadi saya tidak sedang menyalahkan pemerintah, tapi saya sedang memotret. Ini loh, gaya komunikasinya pemerintah itu kok nggak segera diperbaiki. Untungnya datang si Budi Gunadi Sadikin ini. Jadi saya menyebutnya ini man of action. Perbedaannya dengan menteri yang lama itu. Menteri yang lama sedikit bicara, kita nggak tahu kerjanya, hasilnya juga sedikit. Kalau Gus Dur kan bilang, orang India itu banyak bekerja, banyak hasilnya. Orang Jepang sedikit bicara, banyak bekerja. Orang Indonesia sedikit bicara, bekerja juga nggak ada hasilnya. Tapi itu guyon. Tapi kontes ke Pak Budi tadi dibanding Pak Menteri yang lalu, lugas gaya komunikasinya. Nggak punya ketakutan sedikit pun, nggak malu. Konferensi pers di istana sambil baca tuh nggak malu. Nggak apa-apa kok, dia bukan dokter, ngepek sedikit vaksin ini jadwalnya bagaimana, siapa boleh, siapa nggak boleh, nggak apa-apa kok. Jadi tugas panjenengan sebagai ahli komunikasi menyusunkan cara-cara komunikasi yang lugas. Demikian, Mas Rian. Baik, terima kasih ya. Karena tadi Pak Sugeng menyebut Najwa Shihab ya, yang bagian dari komunitas media. Nah,
Maka pertanyaan berikutnya tentang media, Pak Sugeng. Nah, di satu sisi media punya peran yang sangat penting untuk membantu pemerintah menyalurkan kebijakan-kebijakan itu kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain media itu juga tidak bebas dari kepentingan. Ketika memotret sesuatu fenomena, media itu memiliki bingkai sendiri, mana yang akan dipilih, mana yang akan ditonjolkan, begitu. Nah, menurut Pak Sugeng, apakah pemberitaan media masa saat ini sudah cukup sudah cukup baik dalam arti sudah cukup membantu pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan itu, atau masih ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan lagi oleh media massa, Pak? Saya termasuk orang yang tidak pernah takut dengan keseimbangan media, Mas. Jadi mau disebut ada buzzer yang jelek-jelekin pemerintah, toh ada buzzer yang logis seperti Adi Armando, ada buzzer yang kreatif seperti Denny Siregar, ada TV-nya FPI, tapi ada TV-nya NU, TV-nya Muhammadiyah. Masyarakat menyaring kok, Mas. Nah, tinggal problemnya sekarang bagaimana pemerintah itu supaya mendorong keseimbangan ini ke arah keseimbangan yang positif. Ya, jenengan karena kita di sini nggak tahu, Mas, ya. Teman-teman saya belain sedikit pemerintah gitu saja. Itu bayarnya mahal loh, Mas, di Jakarta, Mas. Bener, belain sedikit, nggak usah banyak-banyak. Sedikit gitu. Itu bayarnya banyak. Tapi terlepas dari itu, biarlah media ini mencapai keseimbangannya sendiri. Nah, kita sebagai akademisi tugas kita untuk menyampaikan pemikiran itu dengan jernih. Saya senang sekali di Agora ini. Agora itu sepanjang yang saya tahu itu kayak kayak suatu tempat untuk bernilai tukar pemikiran dan filsafat itu, walaupun levelnya sangat tinggi itu. Tapi kalau di sini, kalau saya meminjam Agora itu pasar, Pak. pasar ya, pasar. Pasar Pasarnya Jatingalek itu loh, Pak. orang pinter-pinter adu fikir lah, kira-kira gitu kalau pemahaman saya yang ahli filsafat ini. Tapi kira-kira kalau di Diwe sana di Jombang itu cangkruannya Cak Nun itulah, ngomong bebas karep-karepe gitu. Nah, dengan bebas karep-karepe, ada Prof Budi, ada Mas Doni, ada Mas Rian, nanti kita akan mencapai keseimbangan. Jadi kalau suatu saat hasil diskusi kita ini pahit buat pemerintah, ya kita sampaikan apa adanya. Sebaliknya hari ini, karena saya lihat yang namanya vaksin itu memang sudah on track, ya saya akan bela habis-habisan. Ini pertemuan saya yang kesekian, Mas. Jadi kemarin saya di Kata Data, Kosa Data, Metro TV sehari 3 kali. Besok seingat saya sore ini, ternyata diingatkan istri saya, besok saya janji ketemu di kampus itu dengan Trijaya. Mereka minta di kampus, loh kenapa sih kalian ketemu saya di kampus? Saya pengen jalan-jalan ke Unika, Dok. Gitu. Oke, tak tunggu gitu. Tapi kamu harus antigen negatif masuk Unika. Loh, kayak gitu ya, Dok. Iya, jangan salah ya, di Unika standarnya tinggi begitu. Jadi harus perbanyak media-media kayak gini nih supaya kita nanti bisa sampaikan pemikiran itu secara bebas, lugas, transparan, dan tanpa beban. Belum tentu saya benar loh, Mas Rian, Prof, Mas Doni, tapi saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya jalani dan saya yakin itu benar. Belum tentu juga Pak Terawan itu salah, belum tentu juga. Belum tentu Pak Budi Sadikin, nanti waktu yang akan mencatat. Jadi biarkan keseimbangan media itu berjalan dengan sendirinya. Lah tugas kita untuk memberikan virus-virus yang objektif. Itu Mas Rian. Baik, itu tadi dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi media massa. Nah, kemudian ada satu sisi lagi yang perlu kita perhatikan barangkali, yaitu dari sisi organisasi masyarakat sendiri. Jadi ada koalisi warga untuk COVID-19 saya kira, dan itu sudah membuat situs lapor covid19.org. Nah, di situ mereka masyarakat bisa melaporkan sendiri apa yang terjadi di sekitar mereka termasuk tentang angka COVID di sekitar mereka. Nah, dari sisi
dokter, dari sisi dokter sekaligus sebagai akademisi. Nah, apakah hal ini sebaiknya didukung atau dibatasi karena bisa jadi menimbulkan versi data yang lain begitu, Sugeng? Menurut Pak Sugeng bagaimana? Ya. Sekali lagi, kita ini kan sudah ada di era disrupsi ya, gelombang keempat, gelombang kelima bahkan. Kalaupun kita mau membatasi, nggak bisa, Mas. Jadi kita harus berlomba memberikan objektivitas. Data bisa salah, kita perbaiki. Kata Profesor Filsafat saya, Profesor Iriawan, orang boleh salah, tapi jangan ngawur. Beda, Mas. Nah, ada yang ngawur. Ada yang ngawur lah. Ada makin ngawur, YouTube-nya makin banyak, pengikutnya makin banyak, biarkan saja. Nah, kita makin benar. Kita kurang terkenal, nggak apa-apa. Soal waktu saja kok. Kan ada orang yang bikin konten. Bukan profesor, bukan dokter, bilang katanya COVID bisa dibunuh pakai jamu. Biarin aja. Lama-lama orang tahu kok ternyata nggak bisa. Orang yang dunia kedokteran mutakhir bunuh virus nggak bisa. Tapi kan akhirnya orang tahu, oh ternyata kalau orang mau pakai masker, mau jaga jarak, nggak ketularan kok. Oh sekarang ada vaksin. Dari dulu anak-anak kecil itu udah di BCG, DPT, di posyandu sudah kok. Kenapa sekarang pakai nunjukin presiden yang divaksin? Menurut saya itu lebay kok. Cuman karena presiden itu harus memberikan contoh yang baik, harus merespon katanya vaksinnya bahaya, presiden nyuntik, itu ya saya rindu sama Gus Dur yang nggak peduli pada apa kata orang. Kalau Gus Dur suruh vaksin, gue ra gelem ya wis. Muga-muga ketularan gitu. Tapi sekali lagi ini spion ya Mas ya. Jadi kembali kepada pembatasan nggak perlu. Ya kalau ada yang salah kita ingetin aja. Nah, kita gelontor terus publik itu dengan semakin banyak informasi-informasi yang akurat dan objektif. Kita gimana? Saya ajak mahasiswa saya untuk bikin konten YouTube seperti saya. Saya bersyukur diundang para filsuf Unika ini. Saya ini kan di Unika ya nyaran baru 3 tahun. Tapi saya betul-betul merasakan suasana akademis ini jauh beda sama di tempat saya dulu belajar di Udayana, di Undip, bahkan di Chiang Mai gitu. Chiang Mai itu lebih parah Mas dari Solo Mas. Sama profesornya itu jauh-jauh itu sudah sendeku ini. Apalagi kalau profesornya keluarga kerajaan 2 kilometer itu sudah dingkluk dulu. Parah gitu. Kalau belajar jangan ke Thailand pesan saya. Belajar yang paling bagus itu ke Taiwan. Beda L sama W saja ya. Jadi jawabannya tidak perlu dan tidak bisa dibatasi, tapi kita harus menggelontorkan informasi-informasi yang objektif. Sekali lagi saya yakin keseimbangannya akan tercapai. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Pak Doni? Ya, terima kasih Mas Rian, juga tanggapan-tanggapan yang menarik dari Pak Sugeng. Jadi pada intinya Pak Sugeng itu die hard dari Sinovac ini ya, karena betul Mas, berbagai betul. ya, betul toh? Betul. Karena berbagai situasi yang ada, Sinovac itu yang paling gampang dijangkau oleh Indonesia dan cara penyimpanannya pun juga mudah, tidak serumit Pfizer yang selalu mengklaim 95%. Memang kalau saya baca-baca itu luar biasa. Kenapa kok bukan Pfizer dan sebagainya? Katanya yang akan dikasih Pfizer itu yang usia 60 dan itu cukup membingungkan informasi-informasi semacam itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Tian. Pak Budi dulu atau Pak Yohanes? Tian, Mika. Pak Yohanes dulu lah, Pak Yohanes. Ya, oke, silakan terima kasih. Pak Tian. Ya, sebetulnya saya tadi juga tertarik untuk menanggapi pertanyaan yang sempat dilontarkan oleh Pak Sugeng tadi. Komunikasinya mau yang hitam putih, yang to the point, straightforward, langsung, atau yang ada semacam kembang-kembangannya yang mungkin membuat informasi menjadi kamuflase, menutupi kemampuan kita. Tapi sebetulnya pembahasan mengenai crisis communication
komunikasi krisis, bagaimana modelnya, idealnya, strateginya seperti apa. Bahkan sebelum pandemi berlangsung itu sebenarnya sudah banyak literatur yang menjelaskan mengenai itu. Salah satu jurnal tahun 2017, ini penulisnya Thomas Abraham. Ya, dia membuat satu literatur yang menarik terkait dengan crisis communication. Dia bilang sebetulnya memang salah satu syaratnya, khususnya di era post-truth sekarang ini, ketika kita semakin masif memperoleh informasi melalui media sosial, ketika situasi krisis terjadi, maka model komunikasinya seharusnya itu adalah keterbukaan dan transparan. Jadi menurut saya tadi sebetulnya Pak Sugeng juga sudah mengatakan harusnya terbuka saja, seperti gaya komunikasi Surabayanan lah ya, tadi dikatakan demikian. Jadi sebetulnya saya juga merasa bahwa memang awal-awalnya ya, Menteri Kesehatan seolah-olah ingin mencoba mungkin ya sebagai priayi Jawa ya, meskipun bukan mau ingin bersifat rasis atau kesukuan, tapi ingin lebih ngayem-ayemi atau mungkin menenteramkan publik ya sebetulnya pada waktu itu. Tapi justru seharusnya memang komunikasi yang fase awal itu sangat dibutuhkan keterbukaan, sangat dibutuhkan transparansi. Sejauh mana sebetulnya Indonesia pada fase awal itu siap untuk menghadapi pandemi COVID yang sudah menyerang beberapa negara pada waktu itu. Tapi sayangnya, tadi juga sudah diungkap oleh Dr. Sugeng, kita justru salah jalan pada fase awal itu, sehingga public trust, mau tidak mau, kepercayaan publik kepada pemerintah, mau tidak mau, akhirnya juga pasti turun. Dan akhirnya sumber informasi yang mungkin disampaikan oleh pemerintah melalui juru bicara, waktu itu hanya satu orang yang bahkan yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah, tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan pemerintah dengan gaya sangat monoton pada waktu itu, hanya satu arah, memberikan data-data tentang berapa yang terkonfirmasi positif, berapa yang kapasitas kita berapa, kapasitas rumah sakit berapa, itu seolah-olah hanya sekedar kewajiban menyosialisasikan saja, dan public trust dari masyarakat kepada pemerintah pun tidak bisa terbangun pada waktu itu, karena sudah terlanjur pemerintah tidak jujur memberikan informasi terkait dengan COVID-19, terkait dengan situasi yang dialami Indonesia dan sebagainya. Dan sekarang ini ketika pemerintah sudah menunjuk beberapa juru bicara dengan perbaikan gaya komunikasi, dengan menunjuk Dr. Reza, dengan menunjuk beberapa juru bicara yang mewakili lembaga-lembaga yang memang mungkin dianggap kompeten, saya juga merasa belum sepenuhnya kembali ya public trust itu. Tapi pertanyaan menariknya adalah ketika misalnya dalam situasi di Indonesia sekarang ini, ketika pemerintah jujur, betul-betul transparan, misalnya mengatakan kita memang anggarannya tidak cukup untuk mengatasi pandemi. Terus kalau misalnya kita tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan terjadi kematian berapa persen, berapa ribu jiwa gitu misalnya. Lalu pertanyaannya apakah tidak mungkin juga nanti akhirnya justru timbul kecemasan publik, Dok? Ya, tidak, apakah nanti justru ada yang bilang ketika kita cemas, ketika kita stres, ketika kita semakin takut, ada dalam situasi yang mencekam karena COVID, terus kita stres, imunitas kita turun. Nah, itu dilema lagi ya. Ketika misalnya kita mau transparan, kita mau terbuka, sementara mungkin Indonesia memang sebenarnya tidak sanggup, bahkan Amerika pun sampai porak-poranda dia dilanda COVID. Lalu Indonesia sekarang kalau mau transparan, mau terbuka, terus dihadapkan juga pada informasi bahwa ketika kita stres, ketika kita takut, ketika kita tahu situasi yang sebenarnya, kita malah jadi kepikiran, imunitas turun, malah semakin banyak yang terserang. Nah, itu bagaimana, Dok, dengan situasi yang semacam itu? Di satu sisi kita memang mau komunikasi yang terbuka, transparan, tapi di sisi lain ketika situasinya semacam ini,
maka ada pengaruh terhadap imunitas masyarakat misalnya. Bahkan korban yang berjatuhan akan semakin besar. Nah, itu sih timbul juga pertanyaan itu, Dok. Terima kasih. Saya mau luruskan dulu, Mas Yohanes ya. Mau luruskan dulu karena ini mendasar. Angka yang tinggi itu bukan karena orang imunitasnya rendah, bukan karena orang takut loh ya, tapi karena orang nggak pakai masker. Bahwa imunitas itu nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk melawan COVID, iya. Tapi itu sumir. Orang takut, kalau dia takut kemudian karena takut dia pakai masker, kan nggak ketularan. Ini sudah takut nggak pakai masker, kan salah kaprah. Nah, soal pilihan bagaimana gaya komunikasi, semuanya mengandung risiko, Mas. Makanya pemimpin itu ditentukan atau ditempa berdasarkan waktu dia terbentuk. Ada yang seperti Pak SBY dulu kan, waduh, kebanyakan pengantar, kebanyakan pertimbangan. Ya sudah kita pilih. Sekarang seperti Pak Jokowi kelihatannya diem, tapi ya kasus-kasus ya kecuali soal COVID inilah. Saya tidak judgement beliau, tidak ada satupun pemimpin dunia yang siap, semuanya gagap. Boris Johnson kena juga, Trump kena juga. Yang lugas, bagus walaupun rakyatnya kecil, itu Jacinta Ardern, Mas. Perdana Menteri New Zealand. Itu dia bilang, saudara-saudara, ini kita kena sekian, kalau kita mau menderita sedikit, kita tutup ya. 2 minggu, nggak ada rakyatnya ribut. Tapi tidak sederhana itu ya, karena mereka sudah lebih established. Tapi saya hanya mau menjawab Mas Yohanes, Jacinta Ardern terbuka, ngomong apa adanya. Taiwan ngomong apa adanya. Taiwan itu tiap hari deg-degan diserbu Cina loh, Mas. Ya nggak apa-apa tuh. Sekarang presidennya perempuan. Nah, dia pernah protes kepada Presiden Duterte soal pengambilan keputusan cara menghadapi Cina. Loh Pak, Duterte ini gimana sih? Kok malah nggak beri senjata ke Amerika? Kok malah baik-baikan sama Amerika, baik-baikan sama Cina, maunya gimana? Pak Duterte nanya Mas Yohanes, ini sehubungan dengan pertanyaan Mas Yohanes. Anda sudah menikah belum? Belum Pak. Oh pantesan Anda nggak ngerti kebijakan saya. Loh maksudnya gimana? Kalau Anda ribut sama suami Anda, apa Anda mau beli pisau? Terus Anda mau berantem pakai pisau sama suami Anda, kira-kira menang apa enggak? Nah itu kan kebijakan Mas. Nah kalau kita pilih kebijakan yang pakai pisau tadi, belum tentu menang. Ya kita pakai omongan, kita bicara, kita beri informasi. Orang takut mungkin, tetapi orang sadar. Nah, kemudian apakah angkanya akan tambah banyak? Urusannya kan sama protokol. Semua mengandung risiko. Nah, boleh jadi saya berani ngomong enteng begini karena saya bukan pemimpin. Tapi insya Allah kalau suatu saat saya ada di ranah publik seperti itu, saya akan ngambil kesimpulannya sederhana. Misalnya nih, saya akan tanya Prof. Budi, Prof, ini begini bagaimana menurut jenengan? Begitu Prof ngasih kesimpulan, oke, risikonya sekian, lebih bagus manfaatnya, saya akan ambil. Enggak kebanyakan Mas pertimbangan. Jadi sudah terlanjur, kita terlambat, tidak mau mengunci diri, sekarang ya kasrem, oke lah. Tapi ya kita pahamkan terus. Nah sekarang kesempatan saya memahamkan, Sinovac ini pokoknya tetap segera didistribusi, segera disuntikan. Nah nanti kita sempurnakan dengan Pfizer, kita sempurnakan dengan AstraZeneca, dengan Moderna, dan lain-lain. Jadi semua mengandung risiko, tapi saya tetap akan bertahan, saya akan pilih yang lugas. Monggo Mas Yohanes. Ya, terima kasih Dok. Berarti mungkin saya juga korban misinformasi atau mungkin informasi yang saya peroleh tidak utuh. Bahwa prinsipnya adalah terkait dengan kita semua saat ini ketika vaksin sudah didistribusi, tetap protokol kesehatan nomor 1 yang harus dengan disiplin ditaati ya Dok ya? Betul. Jadi tetap mematuhi protokol. Saya mau memakai jargon begini Mas. Ya 3M. Kalau 3M itu kan bukan kata kerja aktif ya. Saya pakai jargon saya itu Mas Ngawi. Masker, ngadoh, wijik. Nah, vaksin ini bonusnya. Supaya kekebalan kita itu lebih cepat tercapai, penularannya segera turun, angka kesakitan dan angka kematian juga segera turun. Dan kita tidak terlalu menderita secara ekonomi. Jadi kalau saya disebut senjatanya apa yang utama untuk melawan pandemi ini? Masker. Kedua, vaksin. Jadi
Kedua hal ini komplementari. Nah, di tengah-tengah itu adalah pola-pola komunikasi serta konten-konten komunikasi yang harus terus-menerus diupdate, diperbarui, check and recheck, bisa berubah terus. Betul Mas Doni bilang, ad hoc terus betul, obatnya pun ad hoc. Dulu kita bicara plasma konvalesen. Mas Doni, New England Journal of Medicine, American Journal of Medical Association, British Medical Journal, terakhir kemarin adalah UNER, itu bilang plasma konvalesen itu tidak bermakna kok. Jadi itu bukti dari ad hoc, tapi orang kan sudah, wah, bingung cari plasma. Nah, sekarang berubah. Sekarang berubah terapinya adalah stem cell, sekretum, atau anti-interleukin 6. Jadi Prof. Budi pernah memberi amanah saya mencari interleukin 6, Actemra, tapi susahnya setengah mati. Untungnya Prof. Budi dapat barangnya. Nah, itu bukti dari ad hoc ini berdasarkan pengetahuan yang terus bertumbuh. Tapi kita sampaikan saja, nggak apa-apa. Bahwa sekarang, loh, kok konvalesen ternyata nggak bermakna, ya sudah, nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Gitu. Jadi sekarang orang plasma konvalesen, loh kok ternyata nggak sini, kan dia sudah uang usaha kok. Ibarat orang perang itu Mas ya, bambu runcing kan juga dipakai kalau nggak ada senjata. Nah, makin hari sekarang kita makin fokus. Kemarin Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam dan Perhimpunan Dokter Paru serta Perdatin Dokter Anestesi sudah menyampaikan revisi ketiga pedoman. Jadi konvalesen sudah tidak dipakai untuk fase kritikal. Konvalesen hanya diberikan 0 sampai 10 hari, maksimal 14 hari dari onset. Karena lebih dari itu nggak bermanfaat. Kedua, vaksin harus diberikan antara umur 19 sampai 60. Nanti ada yang di atas 60, tapi bukan pakai Sinovac. Kemudian vaksin ini setelah kita capai 65, yang 35 mau kita apakan. Nah, itu step ini bertumbuh. Nah, saya menyesal kalau panjenengan inputnya kurang lengkap, karena ini kesalahan kita para dokter juga sedikit yang berupaya untuk menyampaikan informasi itu secara terus-menerus. Umumnya mereka betul atau fokus di rumah sakit, aja nambani orang, lupa bahwa di luar itu ada orang-orang yang sehat, yang terancam sakit, jangan sampai jadi sakit, yang harus diberi informasi yang utuh. Ngaten Mas Yones. Terima kasih, Dok. Kami. Ya, saya kira menarik. Saya kira Pak Budi sekarang, silakan Pak. Yo, makasih Pak Sugeng. Saya kira gini, di dalam salah satu elemen analisis risiko itu kan ada yang namanya komunikasi risiko ya. Tadi Tian bahkan sudah lebih jauh lagi bicara tentang crisis communication ya. Crisis communication itu kira-kira ya turunan dari risk communication ya. Kalau sudah parah ya, jadinya crisis communication. Syarat dari risk communication yang berhasil ya, komunikasi risiko yang berhasil itu kalau dalam istilah saya itu dua. Yang pertama adalah dia harus utuh. Jadi yang dikomunikasikan itu harus utuh, ya, koheren, utuh. Kemudian yang kedua yang disebut solid tadi, yang kedua adalah harus selaras. Jadi misalnya nih, para dokter menyampaikan melalui talk show, melalui blog dan seterusnya, itu sejauh ini tentang vaksin ya, saya ingin lebih mengulik lebih jauh tentang vaksin, itu memang belum utuh, Pak Sugeng. Jadi masih banyak menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya merasa bahwa Agora ini karena tujuannya ingin menjernihkan kekeruan tadi ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang ini sehingga bermanfaat juga bagi pemirsa kanal kita mudah-mudahan ya. Saya mulai yang pertama begini, ketika kita mengatakan bahwa efikasi 50,3 65 Prof, 65,3 Prof. Nah, pertama kan begini, 65,3 itu yang Indonesia ya, betul ya. Betul. Kemudian pada saat jumpa pers Kepala Badan POM itu kan merujuk juga angka di Turki yang 90-an sekian, betul ya. Kemudian di Brasil pada saat itu di awal minggu ini itu disampaikan 77%. Tapi kemudian kemarin kira-kira jam yang sama dengan sekarang, lembaga riset yang di Brasil itu menyampaikan lagi 50,5% dengan catatan begini. Ya ini yang perlu diklarifikasi. Catatannya 50, sekian persen itu untuk katakanlah infeksi atau gangguan infeksi yang simptomatik istilahnya begitu. Kemudian
Yang ringan sampai sedang itu 70 sekian persen. Kemudian yang sedang ke arah berat itu bisa sampai hampir 100%. Itu laporan dari lembaga riset, kalau tidak salah namanya Batana ya, Research Institute di Brasil. Jadi kemarin pada awal berita itu muncul ketika diangkat. Namanya Butantan, Pak. Ya, Butantan. Ketika diangkat oleh salah satu pengamat di Indonesia, saya menduga, wah ini rupanya kita mengambil data secara parsial atau fragmented, tapi ternyata problemnya justru yang di Brasil itu, ya. Jadi melepas informasi yang secara parsial. Terlepas dari itu, mungkin itu perlu diklarifikasi apa sih artinya 50, sekian persen pada mereka yang atau untuk kasus yang simptomatik yang ringan banget itu. Itu maknanya apa gitu ketika itu diaplikasikan. Ya, jadi sebelum sampai ke simptomatis ataupun asimptomatis, saya mau sampaikan cara menghitung efikasi, Prof. Oh ya, itu penting, Pak. Ya. Penting. Itu yang kita tunggu. Ya. Kita merujuk Indonesia saja. Ya. Kan kemarin yang di RCT atau Randomized Control Trial 1.620. Betul. Jadi satu kelompok yang diberi placebo atau suntik tapi isinya kosong, NaCl itu 810. Oke, yang diberi vaksin 810. Nah, lalu dua kelompok ini dipaparkan yang sama. Dipaparkan dalam arti nggak usah pakai masker. Oh, oke. Kira-kira begitu, Bro. Nah, lalu dicatat polanya harus sama. Kalau satu nggak pakai masker, ini nggak pakai masker. Karena kalau yang satu, misalnya kelompok yang placebo, dia tidak pakai masker, lalu yang disuntik vaksin pakai masker kan boleh jadi karena maskernya, bukan karena itunya, Bro. Makanya penelitiannya double blind, double blind control trial. Nah, setelah 2 bulan itu dicatat, Prof, diperiksa darahnya, dicatat imunologinya, dicatat swab PCR-nya, itu ketemu angka. Angka itu yang satu tertular 60%, yang placebo, yang vaksin tertular 30%. Nah, bagaimana cara membaginya? Cara membaginya 30 dikurangi 60 dibagi semua sampel, ketemulah 65,3. Jadi tanpa memperhatikan simptomatis atau asimptomatis, efektivitas itu atas orang yang diberi vaksin 65% lebih baik daripada yang tidak diberi vaksin, tertularnya angkanya lebih tinggi. Nah, sekarang maaf, tolong dijelaskan tadi. Jadi yang mendapatkan vaksin tertular angka tertularnya lebih rendah. Hanya 30 gitu. Ya, itu katakan itu contoh atau contoh. Oke. Contoh 30. 30. Yang tidak dapat vaksin placebo 90 ketemu misalnya. 60, ketemu 60 lah. Nah, kalau itu selisihnya kan cuma 30 itu. Nah, 30 membaginya kan tidak berdasarkan 60 30. Membaginya kan berdasar sampelnya, Prof. Sampelnya kan 800. 30 dibagi 800. Ya, jadi 60 tertular 60, tidak tertular 30. Kan selisih 30%. Betul. Nah, 30% itu kemudian dari yang tertular dan tidak tertular, dua-duanya dibagi dengan angka yang sama. Dengan angka sampel yang sama. Kan sampelnya sama-sama 800, Prof. Betul. Nah, yang di sini terlindungi 65%, yang tidak pakai vaksin terlindunginya tentu lebih rendah, Prof. Nah, saya tidak tahu angka lengkapnya, mungkin 30-an gitu. Ya, apakah ada kemungkinan placebo efek terjadi juga di situ? Tentu, Prof. Tetapi kalau kita bicara virus, placebo itu nggak ngaruh, Prof. Rendah sekali ya biasanya. Hampir 0. Oke. Jadi di bawah 0,05 di Jangan statistik. sampai orang tidak diapa-apakan dan tetap sudah dipaparkan. Kalau urusannya dengan virus tidak bisa, Prof. Tidak mungkin ya, oke. Tidak bisa. Nah, berarti kalau, itu sudah kalau bakteri mungkin, ya. Prof. Ya, kalau bakteri mungkin. Kalau bakteri mungkin. Ya, baik. Berarti sudah dikurangkan dengan apa yang terjadi di yang non-treated ya, yang pasif ya. Oke. Betul, Prof. Baik. Jadi prinsip statistiknya, prinsip penelitiannya sama, Prof. Baik. Hanya bedanya kalau uji klinik manusia itu mengikuti konvensi Helsinki. Ya. Konvensi Helsinki itu kesejahteraan atas manusianya, tidak do no harm,
justice. Jadi disiplinnya sama. Nah, kemudian ke pertanyaan Prof, yang simptomatik dan asimptomatik. Kita punya contoh di Indonesia. Prof ingat kan kemarin ada seorang dokter dari UNER menyatakan menemukan obat COVID-19. Ya, betul. Pengumuman di istana, pengumuman di depan Kasat. Setelah dicek Balai POM, sing mbok obati sapa, yang diobati orang tanpa gejala, Prof. Lah orang tanpa gejala dikasih jeruk, air putih, dikasih nanas, dikasih jahe, ya sembuh wong orang tanpa gejala. Desainnya cacat, faulty design. Jadi artinya apa? Antara placebo, antara OTG dengan yang diberi dan yang tidak itu tidak signifikan sebagaimana tes vaksin tadi, Prof. Itu kan konyol. Nah, kedua, kembali ke Brasil. Kalau bicara Brasil asimptomatik, artinya hampir sama dengan yang diobati dengan obat-obat dari UNER yang diobati orang di Setapai, Prof. Nah, kalau tanya ke saya, lalu harus gimana, Dok? Ya yang diobati yang di UGD dong, yang di ICU, yang parah. Nah, yang parah itu hampir 90%. Betul, Prof. Jadi dalam konteks kalau kemudian divaksin hanya 50%, itu karena asimptom. Tetapi harus dilihat jumlah antara yang kemudian sakit berat dan tidak, yang tidak divaksin tuh kena sakit lebih berat gitu loh, Prof. Okay. Begitu sakit, pleng dia masuk UGD, yang di sini tidak. Nah, di Brasil melihatnya hanya yang asimptomatik, selisihnya 50-50 kan sama separuh sembuh, separuh tidak kan nggak ada gunanya, Prof. Nah, mereka melihat tiga-tiganya, baik yang ringan maupun yang berat. Betul. Nah, itu aspek yang medisnya ya, Prof. Ya. Tapi jangan lupa aspek ras itu ada. Penelitian di Brasil tidak bisa diterapkan di Indonesia, Prof. Pfizer di Amerika tidak bisa diterapkan di Indonesia. Tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung karena variasi ras ada. Contoh variasi ras ada itu, kalau Prof ingat ada film yang bagus itu, dulu pernah ada percobaan tentang penyakit sipilis, Prof. Ada orang-orang kulit hitam ditulari sipilis, nggak diobati. Nah, kemudian kan orangnya kemarin sama Presiden Obama dikasih penghargaan, yang jadi film bagus. Saya lupa judulnya. Jadi yang mau saya katakan, tidak bisa randomized control trial di Brasil ditetapkan di Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Pfizer, kalau mau fair di lapangan yang sama, silakan uji klinik dulu di Indonesia seperti Sinovac. Mungkin saja hasilnya betul-betul lebih baik loh, Prof. Tapi kan waktu lagi, Prof. Perlu waktu. Waktu lagi, Prof. Baik. Nah, kalau kita nunggu waktu ini kan orang keburu ketularan. Ketimbang nggak jelas, 65 nggak apa-apa deh. Gitu. Atau, Prof. Kemarin ada lagi yang, saya nggak mau, pokoknya nunggu vaksin merah putih. Iya, setuju. Yang paling objektif ya vaksin kita sendiri, Prof. Betul. Tapi kan waktu lagi. Ada dimensi waktu. Nah, Ngaten, kembali ke yang 65,3. Ini saya kira juga sekali lagi perlu masyarakat itu perlu pemahaman yang utuh ya. Pengertian 65,3 itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Nantinya. Jadi pengertian 65,3 itu begini. Kalau pada ada aplikasi, aplikasinya. Ya. Kalau ada 100 orang semuanya divaksin, maka 65 orang itu kalau tertular COVID-19 itu tidak fatal, Prof. Ya, oke. Jadi hanya meriang, greges-greges, pilek-pilek ringan nanti sembuh. Nah, yang 35 ini sama saja dengan yang tidak divaksin. Kalau kena parah juga. Artinya itu, Prof. Dengan keberadaan yang hanya 65,3 itu menurut dari pertimbangan medis itu memungkinkan ya, manageable ya, bisa dikelola ya, sisa yang 30 sekian tuh. Jadi kita bicara kemampuan kita merawat dengan ICU dan ventilator saja, Prof. Nah, kalau sekarang tanpa 65 rumah sakit penuh. Kan nanti kalau ada 65 ini boleh jadi setahun ke depan kan tidak sepenuh ini, Prof. Turun kira-kira jadi sepertiganya gitu ya, paling tidak. Ya, Pak, angkanya saya yakin juga akan konsisten dengan 65. Kalau sekarang keterisian rumah sakit 100%, mungkin besok keterisian rumah sakit tinggal 35%, Prof. Dalam konteks yang sedang dan berat masuk ICU dan ventilator, Prof. Ya,
kemudian muncul pertanyaan lagi. Jadi vaksinasi kita itu kan karena 100 sekian ratus ya, 100 juta lebih ya, 180 juta atau 160, Prof. 160 juta. Itu Ya. kan tidak mungkin dilakukan serentak. Betul, Prof. Ada pertanyaan apakah efektivitas vaksin yang sudah dilakukan 2 minggu itu ya, 1 kali sekarang 2 minggu lagi, itu berapa lama bertahannya? 6 bulan, Prof. Nah, kalau 6 bulan itu apa enggak istilahnya apa ya? Jadi cuman susul menyusul ya, satu sudah mulai tidak efektif, kemudian ada orang divaksin lagi. Jadi kalau kita bisanya misalnya ini menyelesaikan tiap 6 bulan itu hanya 30 juta, itu berarti jangan-jangan 30 juta terus yang tervaksin gitu. Atau tidak bisa begitu, Prof. Cara memahaminya gimana itu? Cara memahaminya begini, ini 160 juta. Oke. 160 juta ini, katakan saja kita selesaikan sampai 18 bulan, Prof. Oke, 18 bulan, ya. 6 bulan, ini kan kita selesaikan sepertiga. Betul. Ini kan terlindung. Ya. Kita kan punya waktu 6 bulan untuk menurunkan angka ini serendah mungkin, Prof. Nah, jadi harapannya setelah ini, bulan depan saja, Prof. Kalau yang disuntik 20 juta, artinya dosisnya 40 juta, itu angka pasti akan turun 20 juta dibanding 160 juta. 1/8, akan turun 12,5%. Jadi angka kesakitan, angka positif, angka yang dengan gejala sedang dan berat bukan OTG ya, Prof. Ya. Kalau Mas Doni sebut 800.000 positif nggak apa-apa kalau dia OTG atau gejala ringan. Tapi jangan sampai masuk rumah sakit dan masuk ICU. Jadi yang ditarget dari 65% untuk 6 bulan ini adalah menghentikan yang masuk ICU dan parah, Prof. Tapi angka 6 bulan itu tentatif ya kayaknya, belum sesuatu yang fix ya. Iya, tentatif kan seperti saya bilang, we are doing action, kita sudah melakukan sesuatu, tidak. Bisa nongkrong jadi aja, Prof. Bisa jadi 1 tahun atau mungkin 3 bulan saja, enggak ya? Apanya, Prof? Tadi efektivitas vaksinnya tadi. Fix. Kalau 6 bulan itu fix, Prof. Fix. Sudah diukur. Aduh. Sudah Karena diukur. Ini berbeda dengan kita vaksin cacar, vaksin BCG. Nah, beda. Itu ada dasarnya lagi. Once in a lifetime ya. Nah, kalau ingat, Prof, kalau BCG itu bakterinya hidup loh, Prof. Betul. Bakterinya hidup. Kalau ini vaksinnya mati. Makanya kalau ada orang ini bahaya, ini bisa ADE, itu harus sekolah biologi molekuler. Ini tidak mungkin. Kebetulan saya sekolah biologi molekuler, Prof. Betul. Nah, saya belum bicara Pfizer. Pfizer ini mRNA, Prof. Messenger Betul. RNA. Ya. Ini hidup loh, bukan mati loh. Betul. Jadi jangan ngomong 90% kok, Mas Doni. Risikonya juga. Ini barang ini hidup. Makanya orang yang punya kelainan alergi berat, sindroma lupus, vaskulitis, sindroma Sjögren, dikit-dikit gatal, dikit-dikit asma, makan udang gatal, itu nggak boleh. Hipertensi yang tidak terkendali tidak boleh. Sedang dalam perawatan gagal ginjal kronis tidak boleh. Penyakit kanker, terutama kanker darah, tidak boleh. Penyakit jantung berat juga tidak boleh. Penyakit pencernaan kronis yang berhubungan dengan imunitas seperti penyakit Crohn disease, khususnya lumpuh, itu juga nggak boleh. Ini yang Kenapa? mRNA ya, mRNA ya. Bukan, ini yang Sinovac. Sinovac. Yang Sinovac. Nah, yang mRNA, wah ya lebih banyak lagi syaratnya, Prof. Betul. Lebih banyak lagi syaratnya. Jadi karena tadi ya, karena itu sebenarnya adalah anasir hidup ya. Barang hidup. Nah, ya, nah, maksud saya hal-hal begini ini memang perlu dikomunikasikan secara tadi loh, secara utuh itu tadi. Ya, jadi problemnya. Makanya di grup kita, saya sampel teman-teman kita saja di grup tanya jawab COVID itu. Iya. Itu mereka paham, tapi beliau semua kan dosen, Prof. Tapi nah, begini, kalau orang awam kan perlu cara lain lagi, Prof. Saya beberapa minggu, Dok, kebetulan mengikuti ya beberapa siaran radio dan seterusnya ya, terutama radio Jakarta mengundang narasumber. Itu tidak ada satupun menurut saya loh sejauh ini yang utuh gitu. Jadi ya, kita masih menyisakan pertanyaan gitu. Jadi begini, Prof. Kebetulan saja master saya itu
biomedik biomolekuler. Jadi waktu saya belajar 2 tahun S2, yaitu tentang virus, tentang bakteri, tentang biologi makhluk-makhluk kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, dokter-dokter yang lain, apalagi klinisi dengan segala hormat saya, harus baca dulu, Prof. Nah, saya sudah baca 2 tahun, mereka baru baca sehari, 2 hari, 3 hari, tentu kan komprehensif atau keparipurnaannya berbeda, Prof. Nah, sekarang orang baru sadar ternyata ahli epidemiologi Indonesia itu proporsinya sangat kecil. Karena apa? Karena kalau kita punya FK saja, Prof tanya mahasiswa kita, kamu besok apa? Saya mau spesialis bedah, saya mau opt-in, gitu semua, Prof. Ya pasti. Pasti, Prof. Nah, Ya. jadi ini PR lagi buat kita. Jadi kalau Prof mengeluh tidak utuh, itu jadi keprihatinan kita semua. Tetapi konteksnya, walaupun saya hanya bisa menjelaskan ke Prof, Mas Doni, Mas Tian, Mas Rian, saya sudah cukup bersyukur. Oh, bertambah 4 orang lagi yang tambahan objektivitas atas COVID ini lebih daripada kemarin. Itu berarti sekali, Prof. Skenario ini, kemudian skenario bahwa tadi ya sangat ditekankan, hampir semua dokter nih, hampir semua narasumber tadi menekankan. Jadi setelah vaksin atau vaksinasi itu tidak kemudian menafikan atau membatalkan tadi yang Mas Ngawi tadi Anda sebut maskeran, ya, ambil jarak dan cuci tangan. Itu hampir semuanya menyatakan seperti itu, tetapi menurut saya itu harus dilengkapi. Pengertiannya sampai kapan. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa ya jangan lupa tetap cuci tangan, tetap berjarak, tetap bermasker, kalau tanpa ada waktunya itu infinity, kemudian orang akan bertanya lah, terus gunanya divaksin itu apa gitu. Ya. Hal-hal seperti ini saya kira kadang-kadang seringkali informasinya itu berhenti hanya sampai di situ. Menekankan tetap pakai masker loh. Jadi pertanyaan awam langsung, lah kok sudah divaksin pakai masker, kapan selesainya? Lah itu skenario yang terbaik dan terburuk gimana itu, Dok? Penting itu. Ya, yang silakan. terbaik, Prof, yang terbaik sampai akhir 2021. Yang terburuk sampai sampai pertengahan 2022. Dalam pengertian lepas masker. Dalam pengertian coverage yang dijanjikan atas 160 juta dosis itu terpenuhi tanpa mundur. Oke, kalau itu terjadi kemudian? Kalau itu terjadi sampai suntikan itu berakhir di fase yang terakhir. Kalau itu terjadi kemudian maskeran itu sampai kapan? Sampai akhir 2021. Oh. Jadi begitu dari 160 juta, 120 juta sudah dicapai 2021 akhir. Teoritiknya harus lepas ya? Iya. Ini kan ada variabel perancunya, Prof. Variabel perancunya betul nggak jadwal dari Cina datang sesuai yang dijanjikan, betul tidak yang kemarin untuk 60 tahun datang, itu bisa lebih singkat kalau vaksin Indonesia akhir tahun ini bisa turun juga. Jadi pengertiannya adalah 3M atau yang Anda sebut Mas Ngawi itu akan berhenti dengan 80% dari 160 juta tercakup. Ya. 80%, Prof. Bukan 80% dari penduduk Indonesia, tapi 80% dari target. Tapi dari target itu juga menarik loh. Targetnya kan hanya 70% ya. 80, ya? Prof. 80%. Tapi 80. itu berdasarkan efikasi berapa? Berdasarkan efikasi 70, Prof. Oh ya, selisih dikit ya. Makanya kalau 65 saya tenang-tenang saja. Kalau seperti Brasil, effortnya ganda, Prof. Seandainya betul 50 itu effortnya ganda. Bukan selisih 15 loh, Prof. 50 itu artinya 50 terlindungi, 50 tidak. 50 tidak itu bisa nulari lagi loh, Prof. Iya, betul. Eksponensial. Eksponensial. Deret ukur ya, Prof ya. Deret ukur, bukan deret hitung. Kalau melihat ini Pak Doni dan teman-teman juga ya, menurut saya sekarang ini memang kuncinya tinggal di komunikasi tadi yang lugas tapi utuh lengkap ya. Terus di antara katakanlah di antara pejabat yang punya otoritas itu harus selaras, yang diomongkan harus sama. Jadi karena saya khawatir betul ini angka 50 berhasil yang baru muncul katakan 24 jam yang lalu ini akan digoreng juga jadi apa namanya ya, pasti bagian dari perbincangan politik gitu. Kan rasanya juga agak lucu ya, artinya ketika Presiden Indonesia sudah terlanjur disuntik,
kemudian muncul informasi efikasi yang sedikit berbeda, ya. Sama sekali bukan kesalahan orang Indonesia atau otoritas di Indonesia, tapi ini yang dari lembaga di Brasilnya ini sendiri yang membuat informasi baru. Tetapi ini kalau tidak diimbangi dengan tadi informasi seimbang, kemudian informasi yang lengkap tadi ya, itu sangat berbahaya. Jadi tujuan kami Pak Sugeng bukan hanya untuk kami berempat ini. Jadi Anda tadi penyampaikan itu bisa untuk banyak orang yang mengatakan habis disuntik kok harus pakai masker, sampai kapan pertanyaannya. Nah, muncul kan tadi sampai kapan itu harus clear. Saya membayangkan Mas Rian, Mas Tian dan Pak Doni ya, Agora bisa seperti itu, mudah-mudahan bisa mengklarifikasi yang sulit-sulit itu loh. Jadi orang punya kepastian lah. Meskipun kepastian itu tentatif. Kita sepakat. Apalagi ini soal COVID ya, yang semuanya ad hoc tadi. Begitu saya kira dari saya, Pak. Jadi sedikit, Prof. Jadi ya, silakan. Kalau orang sudah divaksin, dia boleh saja tidak bermasker dengan keyakinan bahwa dia kalau terkena terlindungi. Tetapi urusan terkena atau tidak itu bukan berurusan dengan vaksin, Prof. Iya. Vaksin itu urusannya kalau nanti tertular tidak fatal. Betul. Tapi terkena atau tidak itu urusannya dengan masker. Nah, yang dikhawatirkan para dokter kalau kemudian kita menyatakan begitu vaksin suntik lepas masker, kita itu coverage-nya rendah dan waktunya lama, Prof. Bahaya itu, Prof. Kecuali seperti pekan imunisasi nasional dulu 1 minggu, Prof. Jadi saya dibantu tentara, dibantu polisi, dibantu PLKP, dibantu posyandu, dibantu RT RW, itu keliling pakai termos dan polio itu gampang ditetes, Prof. Pokoknya anak di bawah 10 tahun kelas 5 SD ke bawah ketemu tetesi. Nah, kalau seperti itu kita melakukan vaksinasi seminggu saja, habis itu langsung lepas masker boleh, Prof. Itu bedanya. Dan kelihatannya juga belum ada presiden ya. Belum ada presiden untuk vaksinasi katakan wabah seperti ini. Ya, dan vaksinnya berbeda-beda. Betul. Kenapa berbeda? Karena ini adalah emergency randomized control trial yang lazimnya, Prof. Itu fase 1 setahun, fase 2 setahun, fase 3 setahun, Prof. Sekarang ditarik jadi hanya 6 bulan, Prof. Jadi akurasinya makin rendah. Ada informasi juga menarik, ternyata Cina sendiri menetapkan sebenarnya efikasinya 70%. Betul. Cina sendiri menetapkan 70%, betul. Tapi juga informasi memang harus seimbang. Singapura ternyata juga menggunakan Sinovac sebagai salah satu dari 3. Ya, Singapura pakai semuanya, Prof. Karena Singapura itu negeri dengan multi ras. Lebih kompleks dari kita. Jadi perusahaan-perusahaan Eropa berbasis di Singapura. Perusahaan Amerika, mereka kan hub, Prof. Betul. Makanya yang berbau Asia, berbau Melayu pakai Sinovac. Yang berbau kontinental, pakainya AstraZeneca. Yang berbau Amerika pakainya Pfizer. Hal-hal begini ini, lagi-lagi hal-hal begini ini memang harus muncul di dalam diskursus publik. Salah satu yang menarik, saya kemarin mengikuti cuplikan wawancara di TV Filipina. Mereka pakai Sinovac, tapi ramenya nggak seperti di sini. Kayaknya lebih santai di sana. Lebih santai. Ini jadi itu kelihatan dari atmosfer perbincangannya kan, relatif santai. Mereka sangat yakin terhadap vaksin ini. Nah, prioritas, Prof. Mereka santai soal Sinovac, tapi stres soal Laut Cina Selatan, Prof. Betul. Prioritas. Nah, kalau kita ini, saya melihatnya sederhana. Bayangkan kalau kemarin Pak Prabowo itu tidak masuk kabinet. Bayangkan Pak Sandi nggak masuk kabinet, gorengnya seperti apa? Wah, seru. Nah, gorengnya seperti apa? Sekarang aja masih ada PDI sendiri goreng. Saya nggak paham itu dokter yang PDI itu loh, Prof. Yang betul, Bu Ripka Ciptaning. Itu dokter, terlepas soal bapaknya PKI itu nggak ada urusan. Tapi dia itu dokter loh. Kok tiga-tiganya ngomong begitu? Itu rakyat kan makin bingung.
Atau sekali waktu kita undang di Agora ya Mas Doni ya, kita ajak berdebat itu. Oke. Izin Prof. Sebenarnya ada yang menarik dari Presiden Trump loh Prof. Gimana ini? Nah, Presiden Trump itu kan sudah jelas kalah. Ya. Dia bilang nunggu semua Mahkamah Agung serta Mahkamah Negara Bagian. Kalah juga. Habis kalah, dia menghasut orang supaya pengesahan atas electoral vote-nya batal. Ternyata kalah juga. Dia nggak mundur tuh, Prof. Berarti dia konsisten ya? Nah, dia konsisten. Consistently wrong. Consistently wrong. Jadi bukan soal benar salahnya, tapi consistently consistent. Bayangkan, dia bilang kalimat saya itu betul-betul appropriate. Bandingkan dengan para politikus yang witch hunt, yang menghasut Black Lives Matter. Apa bedanya? Gitu. Jadi artinya dia tidak mundur selangkah pun. Nah ini yang tidak terjadi pada pemerintah kita sejak awal-awal COVID itu, Prof. Itu yang saya bilang gaya Surabaya seperti itu, Mas Tian, Mas Rian. Saya senang sekali tadi ada filsuf kita yang menyatakan soal cerita Sampar, ya memang begitu adanya, sama dengan keadaan sekarang. Pemerintahnya orang dipercaya. Tapi artinya ketika dianalogikan dengan Trump itu bukan substansinya ya. Bukan. Lebih pada cara ya. Lebih pada cara ya. Bro. Tapi cara mempertahankan konsistensi, Bro. Betul. Mungkin itu salah loh. Ya, Rian dan Tian mesti memberi ini concluding remark dari ilmu komunikasi. Karena problem kita ternyata hari ini komunikasi. Dan ini ada 2 anak muda dari komunikasi, Pak Sugeng. Jadi teman-teman ini mesti mau nggak mau ini Cancut Taliwondo, gimana ini komunikasi? Ya, silakan Pak Rian, Pak Tian. Tian dulu atau saya dulu? Spontan aja. Anda yang sudah buka mic dulu. Ya, baik. Mendengarkan diskusi yang tadi ke sana sini itu menurut saya sangat menarik ya. Tetapi begini, kalau dari saya, karena saya itu fokusnya belajar tentang media, ya tentang jurnalisme, maka saya akan ambil posisi menyoroti cara kerja media dalam membingkai kasus-kasus atau fenomena atau apapun itu yang berkaitan dengan COVID. Kalau sekarang ini sedang ramai tentang vaksin, ya berarti tentang vaksin itu ya. Nah, menurut saya saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, perlu ada penyeimbangan itu tadi ya, penyeimbangan. Nah, menurut saya biarkan saja media ada yang berpihak kepada ada yang betul-betul dalam tanda kutip ya sebagai humasnya pemerintah menyampaikan apapun yang disampaikan oleh pemerintah, tapi tetap juga biarkan saja ada media-media yang kritis, media-media yang tetap menyoroti hal-hal yang barangkali tidak disampaikan oleh pemerintah atau yang luput disampaikan oleh pemerintah, supaya semua yang mengkonsumsi media itu, publik termasuk kita di sini, itu juga mendapatkan perspektif yang beragam. Nah, nanti bagaimana cara kita memutuskan sesuatu, nah itu kemudian disitulah fungsi dari diskusi semacam ini. Jadi media memberikan informasi kepada publik, kepada masyarakat supaya publik bisa mendapatkan informasi yang cukup bagi mereka untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian kita yang ada di sini adalah bagian dari mereka yang mengolah informasi-informasi itu. Saya kira itu. Tian? Oke, mungkin dari saya tambahannya, di era post-truth sekarang ini, lalu juga ketika kita ada di era convergence, di mana media sosial semakin banyak digunakan sebagai platform untuk komunikasi, maka yang menjadi penting adalah konten. Ya, ada yang bilang content is the king. Ada yang mengatakan bahwa narasi sekarang menjadi sesuatu yang sangat krusial ya, di era di mana
setiap orang bisa menjadi produser konten, user generated content. Masalahnya adalah di era pandemi seperti ini, tadi betul dibutuhkan sesuatu yang solid, ya, informasi yang integral, lalu juga informasi yang tentunya bisa dipegang ujungnya mau kemana. Mungkin kita selama ini, khususnya di era pemerintahan Jokowi, seringkali pemerintah sebagai komunikator, ya, karena pemerintah tentunya juga sebagai perumus kebijakan, khususnya di lingkungan istana, mereka sering menggunakan simbol-simbol tertentu, ya, seolah-olah bahwa publik harus mengira-ira sendiri seperti apa ini sikap pemerintah. Terakhir kemarin misalnya ketika vaksinasi diajak beberapa kalangan, ya, ada yang merepresentasikan milenial dengan Raffi Ahmad, ada yang merepresentasikan orang kecil, pedagang di pasar mana itu, saya lupa, lalu juga ada yang merepresentasikan TNI, Polri, dan seterusnya. Masih ada simbol di sana, ya. Jadi unsur kelugasan belum tampak, ya. Jadi saya rasa menjadi penting adalah bagaimana konten itu saat ini, ya, tetap harus diutamakan apa narasinya yang mau dikatakan. Bahwa saya setuju kelugasan menjadi terbuka, menjadi transparan, dan lebih penting lagi adalah bahwa pemerintah harus betul-betul menunjukkan kesigapannya, kesiapannya, bahwa pemerintah mempunyai empati yang sangat tinggi untuk bisa menjaga seluruh rakyatnya, bangsa Indonesia, keluar dari pandemi semacam ini. Tapi ya, terutama yang paling penting adalah narasi yang harus dibangun, konten yang memang harus betul-betul solid, ya, terintegrasi, informasi yang utuh terkait dengan COVID-19. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, Bapak-Bapak, jadi ini satu diskusi yang obrolan yang menarik, dan saya sebagai moderator dan juga pengamat, terus terang aja itu merasa, wow, ini banyak hal yang menarik dari pendapat Anda sekalian, ya, yang saya kira akan berguna untuk pemirsa nanti di YouTube. Nah, saya kira saya cukupkan saja sampai di sini.